Halo, selamat sore teman-teman. Ini saya mau bahas lagi tentang copy trading, khususnya di OctaFX ini ya. Kalau teman-teman mau ngikut copy trading, sebaiknya gunakan uang dingin ya. Satu hal selalu saya ingatkan, gunakan uang dingin atau uang kopi aja, uang jajan aja ya. Karena fluktuatif banget ya. Jadi kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita juga bisa loss saat itu juga ya. Nah, ini salah satu yang membedakan. Saya mau bahas sedikit yang tentang skor risiko ya. Jadi kalau kita mau pilih master di OctaFX itu kan ada berdasarkan risk score ya, atau penilaian resikonya ya. Terus kemudian top gainers, pencapaiannya nih ya. Terus kemudian satu lagi most populer, yang paling populer ya. Yang paling populer itu biasanya yang banyak kopiernya atau pengikutnya ya, atau followernya ya. Nah, kalau yang berdasarkan risk score ini ya, kita lihat di sini ada 1 sampai 6 yang saya tahu ya. 1 masih hijau nih ya. Terus 2 3 4 5 sekitar 4 atau 5, 4 3 4 itu orange ya. Dan satu lagi yang 6 itu berwarna merah. Ya, berwarna merah seperti mana ya? Nah, ini teman-teman ya, ini salah satunya berwarna merah ya. Ini, nah kenapa berwarna merah dikategorikan oleh OctaFX berwarna merah? Karena resikonya tingkatnya tertinggi nih ya. Nah, ini kenapa kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Kalau yang resiko tertinggi ini, atau yang resiko terendah dulu aja. Yang terendah ini biasanya berhubungan dengan stop lossnya ya. Jadi dia pakai stop lossnya itu kalau saya bilang bagus ya. Jadi dia nggak usah terlalu tinggi-tinggi ininya apa, apanya namanya, floating lossnya ya. Dia sudah close ya. Kita lihat di sini bahkan nggak ada dia ya. Nah, ini ada nih ya. Dia baru minus 0,0 bahkan ya. Mungkin dia berpikir dia salah ambil posisi ya. Akhirnya dia diiniin ya sama dia. Nah, ini kayak gini ya di sini ya. Di close sama dia ya. Nah, mana ini masih 00 semua, sudah close dia ya. Ini makanya dibilang beresiko rendah ya teman-teman ya. Paling rendah ya, bukan ya, berisikonya paling rendah ya dikategorikannya. Nah, yang berisiko tinggi itu bagaimana? Itu kita lihat di sini nih, salah satunya nih ya. Ini kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat di trade-nya ya, kalau yang berisiko itu ya. Kita lihat sini. Nah, ini teman-teman. Minus 58 aja dia masih open. Ya, belum close. Ini enggak satu posisi teman-teman ya. Nih ya. Minus 58, minus 62, minus 66 ya, minus 69, minus 73. Ini masih masih open ya. Kita lihat, bisa lihat di sini di floatingnya nih ya, floating lossnya ini. Nah, ini ya, floating profitnya nih ya, dia sudah minus 330, masih open. Balance dia sih memang di sini 573 ya, masih tinggi, masih setengahnya lah ya. Masih, kalau yang diminta minimum investasinya 289, ini sudah habis teman-teman ya, sudah margin call ya. Kalau kita ikut, mungkin kita ikut dia ya dengan modal 289, itu kita udah selesai nih ya, sudah margin call ya. Sedangkan dia masih ada sisa 243 ya. Jadi ini yang pentingnya kalau kita ikut itu, minimum investasi kita itu jangan kurang dari equity-nya dia ya, atau balance-nya dia ya. Jangan kurang dari balance-nya dia ya. Karena kenapa? Nanti saat diambil posisi, terutama kalau dia saat trade dia nggak ada kayak gini ya, dia nggak pakai stop loss ya. Saya nggak tahu stop lossnya berapa ini dia ya. Itu akan segera call margin nanti ya kita ya teman-teman ya. Makanya ini dikategorikan resiko tinggi dia nih tuh ya. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan kalau ikut copy trading ya. Di mana aja ya, bukan cuma di OctaFX ya, karena kan banyak ya platform copy trading ya. Bisa di Bybit juga ada ya, di exchange lain juga ada yang tentang kripto ya. Itu banyak sekali ya, kita bisa ikut copy trading. Makanya kita harus hati-hati teman-teman ya, karena kita nggak tahu ininya ya. Kita sebaiknya ikutin master yang pasang stop loss ya. Biasa kalau dia pakai stop loss atau enggak, dia diberitahukan di ini ya, strategi descriptionnya dia, strategi tradingnya itu dia gimana ya. Kalau dia nggak bilang bahwa dia ikut pasang stop loss, itu saya sih nggak nyaranin ya. Walaupun tetap pilihan kan teman-teman ya, yang bisa untuk
iniin ya, yang mau ikut atau enggak ya. Karena profitnya teman-teman yang nikmati sendiri, lossnya pun teman-teman yang nanggung sendiri ya. Jadi harus hati-hati. Satu hal saya bilang biasa berkali-kali, bahwa kalau kita ikut trading itu gunakan uang dingin, uang jajan aja ya. Jadi kalau kita profit, kita bersyukur. Kalau kita loss, ya kita nggak terlalu terbeban ya, karena nggak tinggi-tinggi banget. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Jadi satu hal, kita bisa membedakan resiko tinggi dan resiko rendah ya di sini. Ya tinggal itu pilihan ke teman-teman. Saya balikan ke teman-teman kembali ya. Saya tidak subjektivitas ke salah satu master ya, karena nggak ada master konsisten ya. Selama saya ikut ini copy trading, tidak ada master konsisten ya. Ada yang profit, tahu-taunya ada lossnya juga ya. Jadi kita harus tetap pantau ya, nggak bisa kita biarkan. Kalau kita biarkan aja ya seperti yang tadi ya, bisa loss atau call margin tiba-tiba sudah habis dananya nanti. Oke, sukses selalu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.